Water. Earth. Fire. Air. Aang yang sebelumnya ditangkap oleh para petugas pengendali bumi, ia dipenjara bersama dengan Paman Iroh. Dan di sanalah Paman Iroh menceritakan semua tentang Pangeran Zuko yang sebenarnya tidak ingin menjadi orang yang jahat. Pangeran Zuko hanya ingin menebus dosanya kepada sang ayah, yang membuatnya diusir dari kerajaan negara api oleh Raja Api Oza, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya memberinya tugas untuk mencari Avatar dan membawakan Avatar kepadanya jika Pangeran Zuko ingin kembali mendapatkan gelar pangerannya. Itulah sebabnya Pangeran Zuko sangat berambisi untuk menangkap Aang. Paman Iroh juga menceritakan bahwa Pangeran Zuko pernah menyelamatkan hidupnya, sehingga ia memutuskan untuk terus mendampingi Pangeran Zuko kemanapun Zuko pergi. Paman Iroh dulunya adalah seorang jenderal perang negara api yang cukup terkenal dengan julukan Naga dari Barat. Namun keadaannya berubah ketika anak satu-satunya gugur dalam peperangan, sehingga membuat dirinya kehilangan gairah untuk hidup dan bahkan ia dianggap sebagai seorang pengecut oleh keluarga besarnya sendiri, karena ia memutuskan untuk mundur dari perang kala itu. Lalu Pangeran Zuko datang untuk menenangkannya dan menguatkan kembali semangatnya untuk terus melanjutkan hidup. Ucapan dari Pangeran Zuko yang kemudian menyadarkannya dan bahkan membuatnya menjadi orang yang sangat berbeda, di mana ia memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memutuskan untuk menjadi pembimbing bagi Pangeran Zuko. Setelah itu, para petugas pengendali bumi membawa Paman Iroh ke sebuah penjara penyiksaan milik Kerajaan Bumi, sedangkan Aang dibawa untuk menghadap ke Raja Bumi, yang ternyata Raja Bumi adalah teman masa kecil Aang yang bernama Bumi. Raja Bumi kemudian mengadakan jamuan untuk Aang. Namun Aang tahu sebenarnya Raja Bumi tidak benar-benar bersikap baik kepada dirinya, karena Raja Bumi juga menunjukkan kemarahannya kepada Aang karena Aang telah menghilang selama ratusan tahun. Raja Bumi juga memberi pelajaran kepada Aang bahwa jalannya untuk menjadi Avatar tidak akan mudah. Sedangkan Katara kembali bertemu dengan Jet. Jet sangat marah kepada Katara karena ia telah menggagalkan salah satu rencana besarnya. Katara pun langsung membekukan Jet dengan pengendalian airnya. Because of me. That wasn't you. That was me. Sokka dan Theo juga marah kepada Sai. Mereka tak menyangka bahwa Sai telah membantu mata-mata dari negara api dengan memberikan rancangan penemuannya kepada negara api. Namun Sai menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya justru untuk melindungi kota Omashu dan juga untuk melindungi Theo, anak kesayangannya. Katara dan Sokka pun akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi menyelamatkan Aang. Dan Sai memberikan arahan kepada mereka bahwa di bawah kota Omashu ada terowongan bawah tanah yang sangat panjang yang langsung mengarah ke istana Kerajaan Bumi. Terowongan itu dibuat oleh para leluhurnya, yaitu Oma dan Shu, yang mempelajari pengendalian tanah dari tikus tanah raksasa, dan hal itu juga yang menjadi asal-usul terciptanya kota Omashu. Saya juga menjelaskan bahwa jalur terowongan itu sudah lama tidak digunakan karena ada ruh jahat yang menjaga terowongan itu, sehingga sangat berbahaya jika ada seseorang yang nekat masuk ke dalam terowongan tersebut. Sokka dan Katara yang tak punya banyak waktu, mereka pun mau tak mau harus memilih jalur terowongan itu agar bisa cepat menyelamatkan Aang. Sokka juga mendesak Sai untuk menyerahkan mata-mata negara api kepada pihak Kerajaan Bumi. Di sisi lain, Paman Iroh yang sedang dibawa oleh para prajurit pengendali bumi, ada seorang penjaga yang sangat dendam dengan Paman Iroh karena masa lalunya yang menjadi jenderal negara api yang dulu pernah mengepung salah satu kota negara bumi, yaitu Ba Sing Se, selama 600 hari. Dan di saat itu juga Paman Iroh sengaja menjatuhkan bidak catur miliknya, karena ia tahu Pangeran Zuko pasti akan berusaha mencarinya. Maka ia sengaja menjatuhkan itu agar Zuko mudah melacak keberadaannya. Sementara itu, Katara dan Sokka yang telah sampai di terowongan, mereka bertemu dengan sekelompok orang pengembara. That's what we're all about. Harmony, music, love. Love to
Semakin dalam Sokka dan Katara memasuki terowongan itu, mereka merasa terowongan itu semakin terus bergerak. Dan ternyata ada seekor tikus tanah raksasa yang mengejar mereka. Setelah mereka berdua terpojok, tikus tanah itu bisa merasakan perasaan seseorang dengan indera perasa mereka yang sangat sensitif. Tikus itu merasakan bahwa Katara dan Sokka adalah orang yang baik dan tak ada niatan jahat apapun datang ke terowongan itu. Tikus itu pun tak jadi menyerang mereka berdua. Dan akhirnya tikus itu membantu mereka menunjukkan jalan menuju ke istana kerajaan bumi. Sedangkan di sisi lain, Pangeran Zuko yang sebelumnya berhasil menyelinap keluar dari kota Omashu, ternyata ia kembali dengan penyamarannya untuk menyelamatkan sang paman. Dan ia berhasil menyusup ke dalam penjara dengan menyamar sebagai salah satu prajurit di sana. Sayangnya Zuko terlambat. Saat itu Paman Iroh baru saja dibawa pergi, sehingga Zuko harus menghadapi pilihan yang cukup sulit, antara menyelamatkan pamannya atau terus mengejar avatar yang sudah di depan mata. Namun Zuko tetap mengutamakan untuk menyelamatkan pamannya, sebelum pamannya dimasukkan ke dalam kamp penyiksaan. Pangeran Zuko pun bergegas mengejar rombongan yang membawa Paman Iroh. Dan hal itu semakin mudah bagi Pangeran Zuko berkat bidak catur yang sebelumnya dijatuhkan oleh Paman Iroh untuk petunjuk bagi Zuko. Singkat cerita, Zuko pun berhasil mengejar mereka dan Zuko melawan para prajurit pengendali bumi itu untuk menyelamatkan Paman Iroh. Do it. Zuko lagi-lagi harus rela melepaskan avatar demi untuk membawa Paman Iroh kembali ke kapal mereka agar Paman Iroh bisa segera diobati. Sementara itu, Raja Bumi memaksa Aang untuk melawan dirinya. Raja Bumi ingin melampiaskan kekesalannya karena Aang tidak merasakan sulitnya masa peperangan selama 100 tahun. Dan karena hilangnya Aang selama 100 tahun itu yang seharusnya Aang menjadi penyeimbang dunia, Raja Bumi pun memutuskan untuk menutup kota Omashu dari dunia luar dan tak mau lagi terlibat peperangan dengan negara api. Aang pun mau tak mau harus menerima tantangan dari Raja Bumi. Di saat Aang sudah mulai terpojok, datanglah Sokka dan Katara membantu Aang. Di sana, Aang juga mengingatkan kembali Raja Bumi dengan persahabatan mereka ketika masih kecil. Dan hal itu membuat Raja Bumi menjadi sadar bahwa Aang memiliki caranya sendiri untuk menjadi avatar dengan bantuan dari teman-temannya. Bumi pun mulai tersentuh hatinya dan mau kembali turun ke medan peperangan untuk membantu Aang melawan negara api. Setelah sekian lama, ia memutuskan untuk mengurung diri dan tak mau lagi ikut berperang. Bumi sangat mendukung Aang untuk melanjutkan kewajibannya menjadi seorang avatar. Ia juga menyuruh Aang untuk segera melanjutkan perjalanannya ke wilayah suku utara. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.